Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Terima kasih. Baik, kepada tim dokumentasi dan rekan-rekan media, mohon untuk dapat menyesuaikan. Dari 11 negara ASEAN, hanya menang setingkat dari Timor Leste. Pendidikan ini, menurut survei internasional, negara yang masyarakatnya paling baik hati. Nah, jadi satu itu. Kedua, di manakah pemuda yang paling agak susah menjadi dinamika bertahun-tahun urusan keadilan. Kenapa hanya orang dewasa? Kenapa? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Gubernur dapat menunjuk. Kemudian juara pertama kita, Maizura Kamila Sukma. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu, mendapatkan apresiasi dan juga 1 unit Samsung Tayub. Semoga berkah dan semakin bermanfaat. Juara 2 selamat kepada Fawaz Ibrahim, mendapatkan piagam penghargaan dan juga 1 unit Samsung Tayub. Dan juara 3 selamat kepada Fadilatul Laila Insan, kembali mendapatkan sertifikat dan juga 1 unit Samsung Tayub. Dan selanjutnya untuk terbaik keempat selamat kepada Enda Kartika Syahri. Terbaik 5 selamat kepada Lutfi Octavian. Terbaik 6 selamat kepada Sipa Arianti. Terbaik 7 selamat kepada Ari Abdullah Safari. Terbaik 8 Muhammad Faris Ihsan ST. 85 juta lapangan pekerjaan. Adik-adik, jangan salah pilih karir, memilih sesuatu menggantikan operasi. ChatGPT menggantikan pidato. ChatGPT menggunakan mekanik untuk tulisan juga. Jadi nggak bisa dihindari. Tapi akan lahir dengan peluang. Nah, Jawa Barat, poin saya harus melihat statistik SMK kita harus merespon terhadap revolusi. Mereka yang tidak mau berubah. Sesuai arahan dari pemerintah pusat, kita harus menerjemahkan rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045. Kick off-nya sudah dilakukan oleh Bappenas bersama Pak Jokowi. Nah, sekarang kick off-nya untuk level provinsi di Jawa Barat yang dilakukan oleh Bapeda Jawa Barat, dibuka oleh saya. Semua stakeholder yang mewakili akan memberikan pandangan-pandangan bagaimana Jawa Barat di 2045. Insya Allah kita menjadi provinsi yang maju. Dengan sekarang saja pencapaiannya luar biasa. Mudah-mudahan dalam 22 tahun Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia di semua ukurannya, sehingga kita bisa juara seperti yang dicita-citakan di era kami sekarang. Saya kira itu acara hari ini. Namanya pembangunan tidak ada fokus khusus ya, tapi multidimensi. Tapi kalau di mata generasi milenial yang kita lakukan survei, 3 utama adalah ekonomi, lingkungan, sumber daya manusia, kira-kira begitu. Semua iya. Jadi termasuk wartawan juga karena ini perjalanan panjang dari wilayah yang istimewa ini. Pertama, filosofi dasar dari pelaksanaan ini bahwa kita sesuai dengan peraturan perundangan harus menyusun RPJP, yaitu 2025-2045, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Karena RPJP 2005-2025 sudah akan selesai begitu ya. Nah, ini seiring dengan RPJP nasional juga sedang disusun oleh Bappenas 2025-2045. Jadi momentumnya sama, startnya 2025. Dengan adanya pilkada dan pilpres tahun yang sama, rencana pembangunan pun sama. Insya Allah mulai dari nol gitu ya, sama-sama. Insya Allah pembangunan akan terjadi sinkronisasi gitu. Nah, sekarang bagaimana saya dikasih waktu 1 tahun untuk menyelesaikan ini, untuk memikirkan 20 tahun ke depan. Sehingga strateginya, terus yang kedua, saya berprinsip bahwa RPJP ini milik masyarakat Jawa Barat.
bukan milik Kepala Bapeda. Jadi yang memikirkan tidak hanya Kepala Bapeda atau teman-teman Bapeda saja, tetapi harus masyarakat Jawa Barat. Oleh sebab itu berbagai metode, berbagai cara, dan dalam konteks merangkul masyarakat seluruh lapisan untuk mendapatkan masukan-masukan. Istilahnya kita sebut dengan belanja tantangan ke depan yang harus kita selesaikan. Nah, yang hari ini kita hadirkan adalah anak-anak muda, begitu ya, memberikan masukan. Yang kedua adalah para senior-senior kita, para inohong kita. Jadi milenial dengan kaum kolonial gitu kita gabungkan sekarang. Tapi sebetulnya kita juga langsung juga metode lain adalah kita melakukan jemput bola begitu. Di Car Free Day kita menanyakan kepada masyarakat apa masalah-masalah dan harapan ke depan untuk masyarakat Jawa Barat 20 tahun ke depan. Jadi berbagai cara, berbagai kalangan, berbagai upaya kita lakukan untuk mendapatkan masukan-masukan. Setelah itu nanti kita olah, kita analisis, kemudian kita tuangkan menjadi sebuah dokumen perencanaan tentunya sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan begitu ya. Kira-kira begitu.